Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat meskipun masih belajar di rumah saja. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali meski bukan bertatap muka secara langsung, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, terutama untuk belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, baik anak-anak sekalian, kita akan memulai pelajaran semester 1 ini. Ada pelajaran yang pertama, indahnya saling menghormati. Anak-anak sekalian, pada pelajaran kali ini dengan tema indahnya saling menghormati, yang menjadi tujuan pembelajaran kita agar kalian selaku peserta didik yang pertama dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Kafirun. Yang ketiga, yaitu kalian dapat memahami makna Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Yang keempat, kalian dapat membaca surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Yang kelima, kalian dapat menulis Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, kalian dapat menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat ilmu yang kita peroleh. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk Quran Surah Al-Kafirun ini. Pak Guru rasa kalian sudah hafal betul Quran ini. Surat ini adalah surat termasuk golongan surat yang pendek, terdapat dalam juz 30 ya. Tentunya kalian sudah hafal. Kalau belum hafal, dipelajari kembali, dihafalkan kembali. Untuk itu mari sesuai dengan pembelajaran yang kita harapkan kalian bisa membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Maka mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik anak-anak, Pak Guru sampaikan di sini ada beberapa hukum bacaan tajwid yang harus kalian pahami ya, terutama ada bacaan mad jaiz munfasil ya. Bacaan mad jaiz munfasil itu panjangnya 5
harokat atau 2,5 alif. Kalian perhatikan di ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, itu semuanya terdapat bacaan mad jaiz munfasil. Ya, silahkan kalian perhatikan di sini. Ya, ini mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah, ya. Maka ini tidak dalam satu kalimat. Ini disebut bacaan mad jaiz munfasil. Jadi tidak boleh hanya dibaca pendek, ya. Ini harus dibaca panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Memang bacaan mad jaiz munfasil itu panjangnya antara 2 sampai 5 harokat. Kalau dibaca 2 harokat diperbolehkan. Cuma karena ini kita fokuskan pada yang panjangnya 5 harokat, maka kita baca panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Ingat, setiap akhir ayat yang di sini terdapat bacaan mad arid disukun, maka panjangnya 3 harokat. Ya. Tidak boleh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tidak boleh, ya. Jadi di akhir ayat ini kita baca dengan hukum tajwidnya mad arid disukun, panjangnya 3 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Seperti itu anak-anak, ya. Baik, kita akan baca berikut ayat dan terjemahnya, ya, sebagaimana yang kita biasakan sebelum pembelajaran kita mulai. Kita membaca surah-surah pendek dan artinya. Baik, kita akan baca. Kita baca ayat, ya, per ayat, kemudian kita baca artinya juga. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik, anak-anak sekalian, inilah bacaan Quran Surah Al-Kafirun beserta artinya. Untuk selanjutnya, sepintas Pak Guru akan sampaikan tentang Surah Al-Kafirun.
perlu kalian ketahui bahwa surah Al-Kafirun adalah surat yang ke-109, ya. Urutan surah yang ke-109. Ini terdapat dalam juz 30 atau juz Amma. Jumlah ayat dari surah Al-Kafirun adalah 6 ayat. Ya. Jadi jumlahnya 6 ayat. Kemudian surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya atau putusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi asbabun nuzul surah Al-Kafirun ini adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka sudah putus harapan terhadap dakwahnya Nabi Muhammad. Maka mereka menghadap Nabi Muhammad, menawarkan bahwa mereka akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka berharap bahwa Nabi Muhammad bergantian akan menyembah Tuhan berhala-berhala mereka. Akan tetapi, anak-anak sekalian, bagaimana sikap Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad tidak menyepakati bahwasanya mereka akan menyembah Allah. Kemudian Nabi Muhammad kemudian disuruh untuk menyembah Tuhan mereka, dan Nabi Muhammad tidak menyepakatinya ataupun tidak setuju. Maka turunlah surah Al-Kafirun di mana Allah menjelaskan, ya. Di sini sudah jelas, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, artinya Nabi Muhammad tidak akan menyembah berhala-berhala yang orang-orang kafir Quraisy menyembahnya. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu wahai orang-orang kafir bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi jelas bahwa orang-orang kafir itu tidak mau menyembah Tuhannya umat Islam, Tuhannya Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jelas, ya. Itu hanya tipu daya mereka saja, tipu daya orang-orang kafir saja, supaya Nabi Muhammad mau menyembah berhala. Tetapi inilah keputusan dari Nabi Muhammad yang berdasarkan wahyu dari Allah. Surah Al-Kafirun ini
Dan anak-anak sekalian, surah Al Islam, agama Kristen, agama Katolik, kemudian agama Hindu dan agama Buddha serta Konghucu. Ini beragam agama yang ada di Indonesia ini. Tentunya kita harus memupuk rasa toleransi dalam hidup beragama. Nah, anak-anak sekalian, tugas kalian berikutnya yaitu setelah mengamati 5 gambar ini, maka tugasnya adalah menceritakan kembali gambar tersebut, ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini silakan diceritakan kembali dan kemudian simpulkanlah dengan mengaitkannya dengan surah Al-Kafirun. Ya, kalian berarti disuruh menyimpulkan bagaimana pendapat kalian tentang gambar-gambar ini yang kemudian dikaitkan dengan surah Al-Kafirun yang tadi diterangkan oleh Pak Guru. Ya, silahkan dikerjakan, ditulis pada buku tulis kalian khusus pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya. Untuk selanjutnya nanti bisa dikumpulkan ketika kita sudah masuk pelajaran seperti biasanya atau tatap muka. Demikian anak sekalian yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, kita berdoa bersama dengan doa sesudah belajar dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar, semangat berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.